Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu Islami seperti halnya saat ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan ladang pahala. Di bulan suci ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membebaskannya dari endapan yang buruk dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Marughi di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustadz Said Muhadir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri, hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim. Karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sembunyi maupun kondisi ramai. Hadirin rahimakumullah, selama berpuasa seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Perasaan inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwanya seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amana billahi wa rasulihi wa qama sholata wa shoma ramadan
kana haqqan 'alallahi ayudkhilahul jannah hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati ulida fiha. Qalu ya Rasulullahi afala tunabba'un nas bidzalika? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Fa idza sa'altumullahu fasluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Hadirin rahimakumullah, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknya kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah SAW menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Ar-Rahman dan daripadanya sungai-sungai memancar. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, melalui hadis yang tadi sudah dibacakan, ternyata iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking gembiranya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada khalayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Seberapa jauhkah jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seberapa jauhnya. Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh surga yang paling baik dan paling tinggi. Di atas Firdauslah singgasana Allah Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebut memancar sungai-sungai yang mengaliri semua surga. Hadirin rahimakumullah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.